وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. ولا ينافي هذا اللين ما تقدم من أنه شثن الكفين. ولا ينافي, dan tidak menafikan hadal lain, ialah ini halus telapak tangannya baginda Nabi. Telapak tangan ini halus. Wala yunafi, dan tidak menafikan hadal lainu, ialah ini halusnya telapak tangan. Tidak menafikan ma kepada keterangan taqaddama yang telah terdahulu lah ma, isinya ma min annahu lekani Nabi syafnal kafain, itu tebal atau kuat telapak tangannya. Di mana Nabi itu tangannya halus kayak sutra, tapi kuat. Kalau pegang orang cet, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal halus sekali. Memang halus seperti sutra kalau orang pegang salaman. Tapi Rasulullah itu tangannya tebal, halus dan kenceng. Kalau cet, nggak bisa apa-apa orang. Songin kencengnya ini tangan Rasulullah, telapaknya. Di samping halus, sejuk kayak sutra, tapi kuat sekali tangan Rasulullah, telapak tangannya ini. Tulang-tulangnya besar, jari-jarinya besar dan indah. Jadi kalau orang kepegang Rasulullah, cek, dia nggak bisa ngapa-ngapa. Ini kencengnya. Jadi wala yunafi, dan tidak menafikan hadal lainu, ialah ini halusnya telapak tangan baginda Nabi. Tidak menafikan ma kepada keterangan taqaddama yang telah terdahulu, ialah ma isinya ma taqaddam min annahu, dari kanjeng Nabi syathnul kafain, itu tebal dan kuat telapak tangannya. Tebal dan kuat, kenceng kalau orang megang, cok, tapi halus seperti sutra. Li'annahu, karena sunya baginda Nabi jumi'a itu telah dikumpulkan lahu untuk baginda Nabi ma'alainil jildi, sertanya halusnya kulit, wa huldzil idham, dan tebalnya tulang, wa quwwatiha, dan kuatnya idham. Jadi tulang-tulang jari ini besar-besar, panjang-panjang, tapi kulitnya halus. Jadi sempurna sekali. Sempurna sekali. Li'annahu, karena sunya baginda Nabi jumia itu telah dikumpulkan lahu, ialah baginda Nabi baina lainil jildi, di antara halusnya kulit telapak tangan, ya seluruh badannya Rasulullah itu halus. Ada orang yang istimewa itu badannya halus semua. Ada banyak halus, ada seperti Rasulullah seperti itu, kencang tapi halus kan. Ini baina lainil jildi, di antara halusnya kulit, wa ghaldzil idhami, dan tebalnya tulangnya tebal, wa quwwatiha, dan kuatnya idham, wa quwwatiha, dan kuatnya idham. Wa tafsirul Usmu'i, ada pun tafsir Imam Usmu'i yang mengatakan asyathnu, ada mensyatnu bi ghilzatin, itu dengan kasar, fi khusyunatin, di dalam kasar, mardudun, itu ditolak. Jadi kalau Rasulullah dikatakan syathnul kafain, telapak tangannya kasar, ini tafsir seperti ini ditolak tafsir. Kan tadi dikatakan kan tulangnya kuat, ya, besar, tapi lainil jildi, kulitnya halus gitu. Ini Imam Usmu'i menafsirkan, wa tafsir Usmu'i, dan tafsir Imam Usmu'i asyathnu, yaitu syathnul kafain bi ghilzatin, itu dengan kasar, fi khusunatin, di dalam kasar, telapak tangannya
asar, wagu. Bagaimana? Mardudun itu ditolak. Tolak itu. Bal naqala balik menukil Ibnu Khuluyah, ialah Imam Ibnu Khuluyah anhu saking Usmu'i. Usmu'i itu ulama ahli lughat. Ahli lughat. Kalau masalah ini sezaman dengan Imam Syafi'i. Ulama ahli lughat. Bal naqala balik menukil Ibnu Khuluyah, ialah Imam Ibnu Khuluyah anhu saking Usmu'i. Apa yang naqala? Annahu pada sunya kelakuan sya'an kila itu ditanyakan lahu pada Usmu'i. Usmu'i, katanya kamu kalau menafsiri Rasulullah syafnul kafain, katanya Rasulullah itu tangannya kasar. Tangannya kasar, keras, begitu. Akhirnya Imam Usmu'i, udahlah saya nggak berani lagi menafsiri tentang pribadi Rasulullah. Akhirnya begitu. Kila ditanyakan lahu pada Imam Usmu'i, warada telah datang sifati dalam sifatnya baina Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ialah sunya baina Nabi lainul kafain, itu halus telapak tangannya. Itu telapak tangannya halus. Oh, ente mengatakan asyafnul kafain bi ghilzatin wa khusyunatin Usmu'i. Nah, ada orang tanya begitu. Iya, memang telapak tangan Rasul itu tulangnya panjang-panjang dan besar-besar, tapi kulitnya itu sangat halus bagikan sutra. Lah kok ente syafnul kafain bi ghilzatin fi khusyunatin. Nah, ditanya Imam Usmu'i, ada orang yang nanya seperti itu. Akhirnya apa? Warada telah datang fi sifatihi dalam sifatnya baina Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lasnya baina Nabi lainul kafain, itu halus kedua telapak tangan. Akhirnya apa? Faqsama mak bersumpah Imam Usmu'i. Hanya wallahi saya tidak lagi mentafsiri hadis sifat Rasulullah. Takut salah lagi nanti katanya. Ini ulama yang soleh seperti itu. Faqsama mak bersumpah Imam Usmu'i, katanya Allah yufassira, hendak tidak lagi mentafsiri ialah Imam Usmu'i syi'an kepada sesuatu fil hadithi, di dalam hadis. Ya sudah, demi Allah saya sudah enggak lagi menafsiri sifat Rasulullah Maji, enggak, nanti salah lagi saya. Nah, sudah enggak lagi udah. Faqsama bersumpah Imam Usmu'i rahimahullah alla yufassira, tidak hendak lagi akan mentafsir Imam Usmu'i syai'an pada sesuatu fil hadis, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bitasfa huwa kana rab'an hasad lahu khusyunatun fi kaffihi min jihad wa amalin fi mahinnati ahli. Wa bitaslimihi, dengan mentaslimi dari kata-kata asyafnu, safnul kafain. Wa bitaslimi, dengan mentaslimi dari kata-kata asyafnu, Rasul itu satnul kafain, artinya tangannya ini agak kasar, tidak terlalu halus kayak perempuan gitu, tangannya agak kasar. Tapi fahuwa, wa bitaslimi, dengan mentaslimi ketangan asyafnu itu satnul kafain, fahuwa mengandung baina Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu berada rubama hasolat, itu terkadang hasil lahu bagi Nabi khusyunatun, adalah kasar fi kafai dalam telapak tangan, tapi min jihadin, dari sebab jihad kan pegang pedang, akhirnya tangannya jadi kasar. Kadang-kadang begitu. Kalau terpaksa satnul kafain, ada yang mengatakan khusyunah ghilzah, tapi itu dari sebab perang.
Wa mengadu bain Nabi sallallahu alaihi wasallam kana itu beradalah bain Nabi rubbama hasalat, itu terkadang hasil lahu bagi bain Nabi khusunatun kasar fi kafai dalam dua telapak tangan kanjeng Nabi, tapi min jihadin dari sebab jihad, au amalin atau bekerja fi mahinnati ahlihi di dalam keperluan keluarganya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan masak, nyuci, ke pasar. Ya mungkin tangannya jadi sedikit kasar. Itu dari sebab itu. Artinya kanjeng Nabi itu bukan orang-orang yang malas. Dicuciin sama istri, enggak. Itu fi mahinnati ahli. Ke pasar, sandalnya rusak jahit sendiri, bajunya rusak istrinya bajunya dijahitkan. Di orangnya itu kreatif, aktif dan kreatif. Nah, dari sebab aktif dan kreatif akhirnya tangannya terjadi khusyunah. Itu paling begitu, bukan khusyunah yang asli tangannya khusyunah ghilzah, bukan. Au amalin atau bekerja fi mahinnati ahlihi di dalam keperluan keluarganya kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu enggak senang dilayani. Melayani. Enggak senang dilayani. Datang ke rumahnya istrinya, kerja ini, kerja itu, kerja ini. Orangnya itu kreatif, aktif dan kreatif orang. Masuk ke rumahnya Ibu Aisyah, ininya lampunya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah, lah wong mati lampu saja seperti mati manusia. Innalillahi. Mati lampu saja seperti mati manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah. Seluruh. Waradan meriwayatkan Al-Hakim Hakim wa ghairu dan Imam Hakim meriwayatkan annahu benar Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha itu mengusap ialah baina Nabi biyadihi dengan tangan baina Nabi asy-syarifat yang mulia ad-dama kepada darah an wajhihi dari wajahnya kanjeng Nabi wa sadrihi dari dadanya kanjeng Nabi min jurhin dari luka-luka fi wajhihi dalam wajahnya kanjeng Nabi. Dalam satu peperangan Nabi luka wajahnya, ada darahnya dilap, dadanya dilap. Kan bukan, itu bukan orang gembeng yang senangnya dilayani, enggak. Jadi itu senang melayani, kreatif dan aktif. Kalau perang dengan sahabatnya paling depan, paling semangat dalam peperangan. Nah, inilah semua baginda Nabi, seluruh fisiknya begitu luar biasa, kelakuannya begitu luar biasa. Itulah dari kata yaqutati. Ani rahmatur rabbaniyah wal yaqutati. Itulah dari kata-kata yaqutati. Rawatalah mendakan Hakim rahimahullah khairin Hakim diriwayatkan annahu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam masa itu telah mengusap ya Nabi biadi dengan tangan Nabi asy-syarifat yang mulia, mengusap ad-dama kepada darah an wajhi dari wajahnya kanjeng Nabi, wasatihi dan dari dadanya kanjeng Nabi, min jurhin dari luka-luka fi wajhi di dalam wajahnya kanjeng Nabi. Fakana maka berada atharu yadihi ya bekas tangannya Nabi asy-syarifati ghurratan itu bersinar sailatan yang mengalir ke hurratil farasi seperti capnya kuda. Jadi orang Arab itu kalau punya kuda besi dibakar sampai merah di kepalanya kuda kan ngecap kan, itu namanya hurratil faras, cap.
Fakana maka berada atharu yadihi ialah bekas tangannya kanjeng Nabi asy-syarifat yang mulia, ghurratan itu bersinar, sailatan yang mengalir, ke ghurratil faras seperti capnya kuda. Orang Arab kalau punya kuda yang bagus itu ditengerin. Dengan apa tengernya? Besi dibakar sampai merah, ditengerin kepalanya. Ces, ya kudanya panasan kan, tapi kan ada bekasnya. Itu kepala yang luka ada darahnya dipegang Rasulullah. Ini ada bekasnya. Ada bekasnya sedikit. Ada bekas. Jadi bekas bersinar gitu. Itu. Ini ghurratil faras. Orang Arab kalau punya kuda, orang Arab kan senang punya kuda yang bagus untuk perang, untuk pergi silaturahmi dengan kudanya. Ini kalau kudanya yang bagus ditengerin, namanya ghurratul faras. Apa tengernya? Besi dibakar sampai merah, dices di kepalanya kuda. Nanti sudah itu kan bekas, supaya tidak keliru dengan kuda yang lain. Sama Rasulullah dalam satu peperangan, wajahnya luka dan begini. Ini bekas, ada bekas. Ini ada bekas. Itu maksudnya. Jadi bekas keputih-putihan. Wa sahadan telah sahih annahu ila baina Nabi sallallahu alaihi wasallam, masaha itu mengusap ialah baina Nabi ra'sa wa sahadan sahih annahu ila baina Nabi sallallahu alaihi wasallam, masaha itu mengusap baina Nabi Ra'sa walihiyata masjid. Ra'sa walihiyata Abi Zaid Al-Ansari, kepada kepalanya dan janggutnya Abi Zaid Al-Ansari. Kepala Abi Zaid pegang begini, jenggotnya dipegang begini sama Rasulullah. Sahabat Abi Zaid Al-Ansari. Tsumma qala, kemudian berdoanya Nabi, Allahumma jammilhu. Allahumma wa ya Allah, jammil, kau jadikan elok kepada Abi Zaid Al-Ansari. Rasulullah pegang kepalanya Abi Zaid, pegang jenggotnya sambil berdoa. Tsumma qala, benar berdoa ilah baina Nabi, Allahumma jammilhu. Allahumma wa ya Allah, jammil, kau jadikan ganteng, jadikan elok kepada Abi Zaid Al-Ansari. Fa balagha, maka sampai umur ya Abi Zaid bid'atan, kepada lebih wa mi'ata sanatin, sampai 100 tahun lebih umurnya. Wa filih wa ma filih yatihi, dan tidak ada di dalam jenggotnya masjid bayadun, yang putih. Jadi jenggotnya ini enggak beruban sampai 100 tahun. Itu jenggotnya Abi Zaid itu enggak beruban, enggak putih. Wala, dan tidak ada fi wajhihi, di dalam wajahnya Abi Zaid inkibadun, ialah mengkeret. Wajahnya seperti anak jejaka saja, enggak keriput, karena didoakan oleh baina Nabi, Allahumma jammilhu. Artinya sahabatnya ini begitu banyak, itu dapat dari kanjeng Nabi masing-masing. Kalau ini Abi Zaid Al-Ansari dapat doanya, semoga ganteng, akhirnya jenggotnya enggak putih, umur 100 lebih masih tidak mengkirut wajahnya, masih kayak jejaka terus, awet muda. Ini ada yang bagian dari kanjeng Nabi seperti itu. Ini begini nih, enggak doain pada Abu Bakar, enggak. Abu Bakar didoain tentang keimanan, tentang ma'rifatullah, tentang mahabbatullah, gitu. Jadi semua dapat bagian semua dari Rasulullah, sahabatnya.
Wala dan tidak ada fi wajhihi, itu di dalam wajahnya Abi Zaid Al-Ansari, inqibatun, ialah mengkeret seperti pada keriput seperti orang tua, enggak ada. Keriput enggak. Seperti anak muda saja. Ini doanya baginda Nabi kepada sahabat Abi Zaid Al-Ansari. Warwa dan meriwayatkan hadis Imam Ahmad rahimahullah ghairu Imam Ahmad annahu kepada sunya baina Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha itu mengusap bila Nabi ra'sa Hanzalah kepada kepalanya Hanzalah. Itu perang Uhud, Hanzalah pengantin baru senggama dengan istri, bangun belum sempat mandi janabah. Sudah ada dengar bahwa Rasulullah perang Uhud itu keadaan terdesak. Jadi bawa tombak, bawa pedang, naik kuda, belum sempat mandi janabah. Iya, terdesak, wah ngambuk belain Rasulullah sampai gugur syahid. Sampai ini alhamdulillah gugur syahid. Akhirnya orang mati syahid kan nggak boleh dimandikan. Nah, dia kan punya kewajiban mandi janabah ini. Maka kata Rasulullah, mengapa? Ya ini Hanzalah kan mati syahid ini. Ya jangan dimandikan. Tapi aku melihat malaikat memandikan dia. Mandi keluarganya. Oh, itu janabah Rasulullah tadi. Sehingga mana istri belum sempat mandi. Nah, waktu Hanzalah masih hidup pernah dipegang kepalanya oleh baginda Nabi dengan tangannya yang mulia. Annahu pada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha itu mengusap ila Nabi ra'sa Hanzalah kepada kepalanya Hanzalah, yang akhirnya mati syahid itu biadihi dengan tangannya baginda Nabi yang mulia. Wa qala dan berdoa Nabi, burika semoga diberkati fika ya engkau. Nyatanya akhirnya mati syahid. Hanzalah bin Amir Hanzalah. Fakana burika semoga diberkati fika ialah kamu wahai Hanzalah, kata doanya baginda Nabi. Fakana berada ialah Hanzalah yamsahu itu mengusap ialah Hanzalah bimahalli yadihi dengan tempatnya tangannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap alwarima kepada bengkak. Fayadhabu maka hilang ya lawarim. Jadi Hanzalah pernah dipegang kepalanya oleh Rasulullah. Maka ada orang bengkak. Ini dulu pernah dipegang Rasulullah nih. Pegang nih. Bekas Rasulullah, bekas yang bengkaknya hilang. Karena pernah dipegang kepalanya Hanzalah. Jadi ada orang ya saudaranya temannya, Hanzalah saya ini kakinya bengkak apa? Oh ini dulu pernah dipegang Rasulullah nih, pegang nih. Ini perkara Rasulullah kan, mana yang bengkak? Hilang, bengkaknya hilang sembuh. Wa ma ibtahu wallahu Allah